Nama saya Muhammad Rizky Akbari. Nama saya Siti Fatimah. Nama saya Nuranti. Nama saya Siti Nelia Habsari Ustia. Saya Windy Sopianti. Pada video kali ini, kami akan menerangkan apa itu politik dan strategi nasional. Politik secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yakni politeia. Politeia berasal dari akar kata polis dan teia. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. Sedangkan teia mengandung arti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Sedangkan arti kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategia, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Tinjauan teoritis, pengertian dan konsep politik nasional. Pengertian politik dan pengembangannya. Politik dari kata polis, yaitu negara atau kota, segala masalah yang dihadapi negara. Socrates, Plato, Aristoteles sampai cendekiawan abad 20, politik segala masalah yang dihadapi negara. Negara, organisasi masyarakat tertinggi yang menyelenggarakan kepentingan bersama, kepentingan nasional dari seluruh masyarakat bangsa tersebut. Untuk mencapai kepentingan nasional, negara memainkan peranan penting, yaitu mengambil tindakan dan memilih caranya. Tindakan negara untuk memecahkan masalah nasional, mencapai kepentingan nasional, inilah yang disebut politik nasional. Politik adalah segenap kegiatan negara yang berpengaruh dan penting mengenai penetapan alokasi nilai yang mengikat masyarakat untuk dapat memecahkan masalah negara dengan sebaik-baiknya. Nilai yaitu pedoman untuk menentukan baik buruk, indah tidak indah, pedoman umum dalam hubungan antar manusia, aturan-aturan atau peraturan-peraturan. Aturan yaitu pedoman yang lebih khusus yang menyatakan hak dan kewajiban manusia yang bersangkutan dalam pergaulan atau hubungan. Aturan ini bisa tertulis atau tidak tertulis. Bila alokasi nilai diganti aturan, maka politik adalah segenap kegiatan negara yang berpengaruh dan penting mengenai penetapan peraturan yang mengikat masyarakat untuk dapat memecahkan masalah dalam negara dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan bernegara, di dunia kita dapat melihat kenyataan bahwa pada hakikatnya negara itu mengatur. Pada awalnya negara mengatur yang sifatnya terbatas, ibarat polisi mengatur lalu lintas di jalan raya. Tetapi makin maju atau makin modern kehidupan masyarakat, negara mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Pemahaman beberapa konsep politik. 1. Budaya politik. Budaya politik, sistem kepercayaan dan sistem nilai yang berwujud suatu tingkah laku tertentu, baik berupa perbuatan maupun simbol, di mana tingkah laku dan simbol tersebut menjadi suatu keadaan yang mewarnai kegiatan atau aktivitas politik, atau sikap dari warga negara, suatu negara yang dilatar belakangi oleh sistem nilai dan sistem kepercayaan terhadap kehidupan, pemerintahan, dan politiknya. Yang kedua, penggolongan budaya politik. Berdasarkan sikap, nilai, informasi, dan kecakapan politik. 1. Budaya politik partisipan, yaitu orang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak ikut dalam pemilihan umum, memperoleh informasi tentang kehidupan politik melalui media massa. Budaya politik subjek, orang yang secara pasif patuh pada undang-undang dan pejabat pemerintah tetapi tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik atau tidak memberikan suara dalam pemilu atau disebut golput. Ketiga, budaya politik parosial, yaitu orang yang sama sekali tidak menyadari
atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Struktur politik atau kelembagaan politik adalah kerangka hubungan formal antara rakyat, pemerintah, wilayah, dan kedaulatan. Struktur umum politik yang pertama ada kelompok kepentingan disebut interest group. Yang kedua ada partai politik disebut suprastruktur. Nah, yang ketiga ada infrastruktur yaitu strukturnya badan legislatif, eksekutif, birokrasi. Proses politik adalah kegiatan politik dalam kenyataannya yang motivasinya bersumber budaya, politik, dan dilakukan dalam rangka struktur politik yang ada. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut aktif dalam kehidupan, yaitu dengan cara turut serta memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, atau kegiatan warga negara sebagai pribadi yang dimaksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Sifat partisipasi yaitu yang pertama individual atau kolektif, yang kedua terorganisasi atau spontan, yang ketiga mantap atau sporadis, yang keempat damai atau kekerasan, yang kelima legal atau ilegal. Zaman modern, partisipasi politik makin meluas. Myron Weiner 5 hal penyebab timbulnya partisipasi politik lebih luas yaitu 1. Modernisasi yang mendorong terjadinya A. Komersialisasi di bidang pertanian, B. Industrialisasi, C. Perbaikan baca tulis, D. Perbaikan pendidikan, E. Pengembangan media komunikasi massa. 2. Pengaruh intelektual dan komunikasi massa, melemparkan ide tentang demokrasi, egalitarisme, nasionalisme, baik lisan atau tertulis, melalui transformasi komunikasi modern, mempengaruhi masyarakat yang dapat mendorong tuntunan rakyat untuk melakukan partisipasi politik. 3. Perubahan struktur sosial. Proses industrialisasi dan modernisasi mendorong terbentuknya kelas pekerja baru dalam masyarakat yang memperluas kelas menengah. 4. Konflik di antara pimpinan politik, yaitu konflik yang terjadi antara pimpinan politik dapat mengakibatkan pecahnya partai politik. Masing-masing pihak mencari pendukungnya sehingga terjadi partisipasi politik dari rakyat yang bersifat massal. Yang kelima, keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Aktivitas pemerintah yang meluas akan merangsang timbulnya tuntunan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Politik dan polisi sering salah kaprah. Bergantian Mediknas, berganti pula politik pendidikan. Politik adalah kepentingan umum, suatu rangkaian asas atau prinsip keadaan serta jalan cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, atau suatu keadaan yang tidak kehendaki disertai dengan jalan cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Polisi adalah kebijaksanaan, penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha atau cita-cita, keinginan atau keadaan yang dikehendaki. Nah, di sini politik dan polisi terbagi, yaitu politik membentuk asas atau jalan, cara, dan alat. Polisi memberikan pertimbangan bagaimana melaksanakan asas, jalan, cara, dan alat sebaik-baiknya. Hakikat politik adalah pembinaan masalah bangsa dan negara. Pembinaan diartikan mencakup perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian. Pengertian politik nasional adalah asas atau haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan dan penggunaan secara totalitas segenap potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional.
Selanjutnya, tinjauan teoritis pengertian dan konsep strategi nasional. Pengertian strategi dan pengembangannya. 1. Strategi asal kata strategos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti the art of general, adalah suatu ilmu kepemimpinan dengan secara militer. Merupakan kemenangan peperangan target seorang panglima. Strategi militer ini telah dipakai oleh beberapa tokoh dunia seperti Alexander Agung pada tahun 334 sampai 323 sebelum Masehi. Dia merupakan raja dari kerajaan Yunani kuno dari Makedonia. Yang kedua, Hannibal tahun 213 sampai 201. Yang ketiga, Julius Caesar. Ia merupakan raja dari Romawi kuno yang berkuasa atas Gallia Comte yang mampu memperluas dunia Romawi kuno hingga Ocean Atlantikus. Yang keempat, Genghis Khan. Khan Mongol dan ketua militer yang mempersatukan bangsa Mongol dan mendirikan kekuasaan Mongolia, yaitu dinasti Jin, Xian Barat, Asia Tengah, dan Persia. Yang kelima, Napoleon Bonaparte pada tahun 1799 sampai 1812. Ia merupakan kaisar dari Prancis dan dia terkenal dengan perang revolusionernya. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan, strategi militer adalah pengetahuan tentang penggunaan kekuatan militer untuk memenangkan perang. 2. Perkembangan pengertian strategi abad ke-20. Sebelum abad ke-20, kemenangan perang berasal dari kekuatan militer, bukan dari strategi militer. Cirinya, perlawanan perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti bangsawan, tokoh agama, dan bersifat sporadis musiman. Sedangkan sesudah abad ke-20, perjuangan bersifat nasional, lebih terarah, terorganisir, dan modern. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-20, cara berperang dalam bidang politik utamanya menggunakan konsep demokrasi. Sebelum abad ke-19 menggunakan konsep otokrasi, yakni partisipasi rakyat dalam pemerintahan belum ada, sehingga hanya militerlah yang berkewajiban untuk berperang. Sedangkan pada abad ke-20 sudah menggunakan konsep demokrasi, yaitu rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga rakyat berpartisipasi dalam peperangan. Strategi adalah seni menggunakan kekuatan sehingga kekuatan itu memberi sumbangan yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh kebijaksanaan di bidang politik. Strategi dalam militer terbagi menjadi 3. Yang pertama ada non-militer, yaitu upaya perencanaan dan tindakan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tanpa melibatkan kekuatan militer. Yang kedua yaitu grand strategi, yaitu perencanaan jangka panjang yang melibatkan pengguna semua sumber daya nasional untuk mencapai tujuan nasional baik secara militer maupun non-militer. Yang ketiga, strategi nasional, yaitu pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional, baik kekuatan militer atau kekuatan non-militer untuk usaha perang atau keamanan dan usaha damai atau kesejahteraan untuk menuju ke pencapaian tujuan nasional.
Teori strategi. Teori strategi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan terbatas dan tujuan tidak terbatas. Tujuan terbatas yaitu apabila terjadi peperangan antara dua negara dengan tujuan terbatas, maka apabila salah satu pihak mengangkat bendera putih atau menyerah, maka selesailah perang. Dan apabila tujuan perang tak terbatas, perang dianggap selesai bila satu pihak atau keduanya telah habis-habisan. Salah satu contohnya yaitu upaya mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Strategi ini dapat diterapkan dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Materi yang kedua itu ada tentang pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung, dan implementasi dalam perang antar dua negara. Di sini ada gambar negara A, negara B1, dan negara B2. Pendekatan langsung itu ketika negara A langsung menghancurkan kekuatan pokok negara B dengan syarat negara A mempunyai kekuatan lebih besar dari negara B. Sedangkan pendekatan tidak langsung, bila negara A kekuatannya lebih kecil dari negara B, maka yang diserang oleh negara A bukan kekuatan pokok negara B, tetapi kelemahan negara B, yaitu kekuatan B1 atau B2. Keadaan ini dapat diimplementasikan pada penyelesaian konflik atau persaingan baik bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Operasi garis luar implementasi suatu negara mengepung musuhnya, negara tersebut ada di luar kepungan, sedangkan musuhnya ada di dalam kepungan. Nah, yang di tengah-tengah itu adalah negara yang dikepung, dan yang di luar, yang tiga itu yang di luar itu adalah negara yang mengepung. Implementasi di bidang politik, sidang MPR pada tahun 2001, PKB dikepung PAN, PPP, PDIP berhasil menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Untuk memperoleh strategi mana yang akan diterapkan ditentukan oleh yang pertama, tujuan atau sasaran, yang kedua, situasi lingkungan, yang ketiga, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang diantisipasikan, yang keempat, kemampuan atau ketahanan sendiri.